Halo semua, saya di sini akan berbicara tentang orang-orang yang diharamkan disentuh di India, yaitu kasta Dalit. Kasta yang dianggap lebih rendah dari binatang. Kasta yang paling rendah di India. Apakah benar sih dia kasta terendah di India? Jadi kasta di India itu ada 4. Yang pertama Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Dan Brahmana itu pemuka agama, Ksatria itu prajurit, Waisya itu pedagang, dan Sudra itu budak. Nah, Dalit ini tuh di bawah budak kastanya, yaitu kasta Dalit yang dianggap paling rendah dan lebih rendah daripada binatang, kata mereka di India sana. Nah, mengapa sih kok parah sekali ini? Kasta Dalit ini saking hinanya mereka. Mereka itu tidak dianggap dan tidak ada di sistem kasta di sana. Tidak diakui keberadaannya. Kaum tidak berkasta. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia ya. Dan menurut B.R. Ambedkar tahun 1940-an, orang-orang yang haram disentuh ini atau kasta Dalit ini pertama kali muncul itu ketika golongan orang-orang ini tuh berteman dengan seorang Brahmana. Kemudian secara mendadak Brahmana itu langsung menurunkan kasta mereka, langsung diturunin. Dan akhir tahun 1880-an itu kata Dalit mulai dipergunakan untuk menyebut orang-orang buangan, orang-orang yang tidak tersentuh. Ya, orang Dalit itu tadi. Nah, dilihat dari artinya sendiri, menurut bahasa Sanskerta klasik, Dalit itu berasal dari kata Dalita yang berarti terpecah atau berserakan. Nah, kemudian kata Dalit ini tuh terus berubah-ubah istilahnya. Ke abad 19 ini dipergunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak masuk di sistem kasta, yang tidak termasuk dalam 4 kasta yang saya sebutkan tadi. Nah, pernahkah kalian pikir apa sih tujuan dari sistem kasta ini sebenarnya? Tujuan awalnya itu sih untuk menjaga kemurnian ras Arya yang katanya dianggap ras terbaik. Maka kalau dilihat di sini, ketiga kasta itu Brahmana, Kshatriya, dan Waisya itu satu golongan, yaitu ras Arya. Kemudian yang non Arya itu seperti tadi Sudra dan Dalit. Dari tujuannya saja sudah agak diskriminatif ya. Nah, tetapi sistem kasta ini sudah dilarang di India sejak 1950-an. Meskipun begitu, masyarakat di India ini masih ada kesenjangan sosial akibat sistem kasta ini. Dan sistem kasta ini sudah melekat di sana. Jadi aturan tadi tidak serta-merta dipatuhi. Dan dari sumber yang saya baca, yaitu sumber PBB, ada 1.000 pembunuhan setiap tahunnya karena hanya masalah kasta. Padahal pada 2011 Mahkamah Agung India sudah menerapkan hukuman mati untuk orang-orang yang membunuh orang lain karena alasan kasta ini. Tetapi itu pun tidak berpengaruh signifikan. Miris sekali ya. Nah, mereka ini bisa ketahuan orang Dalit itu dari mana sih? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama dari kelihatan, dari tampilannya. Kemudian kedua ini dari namanya. Dan mereka ini didiskriminatif dalam hal pekerjaan. Jika kalian merupakan
kasta dalit ini, ketahuan kasta dalit, maka kalian itu tidak akan bisa naik jabatan, mendapatkan pekerjaan enak, itu tidak bisa. Kalian hanya akan dipekerjakan sebagai pekerja kotor, seperti tukang sapu, tukang bersih-bersih jalanan, tukang pembersih gorong-gorong dan lain-lainnya. Dan kalian akan diupah di bawah minimum. Kemudian juga kalian tidak punya pilihan lagi selain melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahkan kasta dalit ini ketika meninggal pun mereka tetap didiskriminatif. Seperti mereka masyarakat India itu banyak yang menolak mereka kasta dalit ini dimakamkan di tempat pemakaman mereka. Katanya takut mengotori. Tetapi belakangan ini banyak kasta dalit ini yang turun ke jalanan untuk melakukan demo, meminta hak-hak mereka, memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak didiskriminatif oleh kasta yang lebih atas. Mereka meminta keadilan. Tetapi meskipun begitu, tidak ada perkembangan yang signifikan oleh demo-demo tersebut. Kita doakan saja agar sistem kasta ini dapat berjalan sebagai mestinya. Sistem kasta ini hanya mengelompokkan orang, tidak membeda-bedakan orang, agar ya tidak terjadi diskriminatif atau perbedaan yang dapat menimbulkan kekerasan seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa digali dengan orang-orang kasta dalit di India ini. Tapi untuk pembahasan itu cukup di sini saja. Jika ada salah dan ada keterangan yang kurang berkenan atau ada salah-salahnya, mohon diinfokan agar saya bisa memperbaiki dan di next selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Segitu saja pembahasan atau pembicaraan kita mengenai kasta dalit ini. Semoga pembicaraan kita kali ini sebagai informatif dan sebagai pelajaran supaya kita tidak usah membeda-bedakan ras, suku, dan agama atau apapun, apalagi kasta, dan bersikap tidak adil dengan sesama manusia. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.